intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Arfan. Di video kali ini teman-teman, saya akan meneruskan video-video saya sebelumnya, yaitu teman-teman, yaitu bagaimana cara kita membuat skripsi, bagaimana cara kita menghadap saat sidang skripsi dan lain sebagainya. Bagi yang penasaran teman-teman, bisa kalian cek di video-video saya sebelumnya di channel ini teman-teman ya. Nah, jadi sebelum dilanjut teman-teman, saya juga mengingatkan kembali untuk yang baru bergabung, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan juga komen teman-teman ya, biar saya bersemangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya teman-teman ya. Nah, tidak perlu panjang lebar teman-teman. Di video kali ini teman-teman, saya akan membahas bagaimana cara membuat sebuah abstrak penelitian skripsi. Bagaimana cara membuat abstrak penelitian skripsi yang baik dan benar teman-teman ya. Nah, di sini saya rumuskan terdapat 5 hal dari urutan pertama dalam membuat sebuah abstrak penelitian skripsi teman-teman ya. Nah, langsung saja teman-teman ya. Yang pertama teman-teman, dalam membuat abstrak penelitian skripsi teman-teman, yaitu secara umum dalam sebuah abstrak penelitian yaitu terdapat 250 kata teman-teman ya. Nah, ini secara umum teman-teman ya. Namun kita kembali lagi di setiap kampus yang memang mempunyai sebuah penelitian, mempunyai karya ilmiah, pedoman karya ilmiah masing-masing teman-teman ya. Jadi kita bisa sesuaikan teman-teman, di dalam kampus kan memang sudah mempunyai pedoman karya ilmiah. Jadi kita sesuaikan dengan kampus tersebut. Namun secara umum teman-teman ya, untuk penulisan di dalam abstrak penelitian hanya 250 kata teman-teman ya. Dan yang kedua teman-teman, yaitu penempatan atau abstrak ini terdapat di pendahuluan skripsi teman-teman ya. Nah, karena memang kita perlu ketahui sendiri, abstrak adalah sebuah gambaran secara umum dari penelitian kita dari awal sampai akhir teman-teman ya. Nah, mengapa abstrak ini berada di awal pendahuluan, terdapat di pendahuluan skripsi? Karena memang agar kita dapat mengetahui gambaran umum sebelum kita membaca hal yang sifatnya khusus teman-teman ya. Nantinya ya sifatnya khusus misalnya ada di bab 1, bab 2, dan bab 3 sampai terakhir teman-teman ya. Namun kita membaca bagian umum itu yang terdapat di abstrak penelitiannya teman-teman ya. Dan juga kita harus mengetahui teman-teman ya, di dalam sebuah pembuatan abstrak penelitian itu kita setelah kita menyelesaikan skripsi teman-teman ya. Ya, agak kata-kata saya. Jadi setelah kita menyelesaikan sebuah skripsi baru kita membuat abstrak penelitian, bukan terbalik teman-teman ya. Kita mengikuti misalnya di dalam penyusunan skripsi abstrak itu ada di nomor, misalnya di setelah pendahuluan moto abstrak. Nah, kita setelah membuat moto itu kita membuat abstrak. Itu yang langkah yang salah teman-teman ya. Jangan mengikuti itu dulu. Nah, abstrak ini dibuat setelah kita selesai menyelesaikan penelitian skripsi. Jadi setelah kita menyelesaikan skripsi baru kita membuat abstrak penelitian teman-teman ya. Nah, untuk mengenai susun-susunannya kita akan jelaskan setelah yang ini teman-teman ya. Jadi setelah kita selesai penelitian, kita membuat abstrak. Nah, dan baru untuk penempatannya itu ada di awal teman-teman ya. Dan yang ketiga teman-teman, ya, dalam abstrak penelitian itu menggunakan single spacing atau dalam bahasa komputer, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu satu spasi teman-teman ya. Karena kenapa memang dalam sebuah abstrak penelitian ini hanya diperuntukkan, misalnya kebanyakan dalam pedoman karya ilmiah ini maksimal 1 halaman atau 1 lembar itu teman-teman ya dalam sebuah abstrak penelitian teman. Jadi menggunakan single spacing atau satu spasi teman-teman ya. Dan yang keempat teman-teman, abstrak ini mengandung kata kunci atau keyword yang minimal itu terdapat 3 teman-teman ya. Jadi keyword ini diambil dari
judul penelitian kita teman-teman ya. Jadi judul penelitian kita apa, variabelnya apa, nanti kita taruh di kata kunci atau keyword di abstrak penelitian teman-teman. Nah, yang kelima yang paling penting teman-teman yaitu apa saja sih susunan dalam abstrak penelitian. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya. Apa saja susunan dalam abstrak penelitian? Nah, yang saya jelaskan secara rinci terlebih dahulu teman. Yang pertama yaitu di paragraf pertama yaitu ada judul, latar belakang, dan fokus penelitian teman-teman ya. Nah, di dalam judul, latar belakang, dan fokus penelitian ini terdapat di dalam satu paragraf teman-teman ya. Nah, jadi kita tidak perlu terlalu panjang karena memang abstrak ini juga ada batasannya dan juga penulisannya. Jadi dalam satu paragraf ini kita harus bisa memuat, bisa merangkum atau bisa meringkas dengan bahasa yang dapat dipahami oleh banyak orang dan dengan kata yang juga dapat dipahami teman-teman ya. Jadi dari judul, latar belakang yang panjang kita ringkas misalnya menjadi 8 paragraf lah atau 4 paragraf ya. Nah, jadi nantinya di paragraf pertama ini terdapat judul, terus latar belakang sama fokus penelitian teman-teman ya. Dan yang kedua teman-teman, isi dari paragraf dalam sebuah abstrak penelitian yaitu metode penelitian teman-teman ya. Nah, dari dalam metode penelitian itu kan juga banyak teman-teman ya, ada pendekatan, jenis, terus analisis data, terus sumbernya, terus tempatnya. Ini kita ringkas di dalam sebuah abstrak penelitian misalnya menjadi berapa kata saja, menjadi berapa baris saja teman-teman ya. Jadi di dalam sebuah paragraf kedua di dalam abstrak penelitian ini terdapat metode penelitian teman-teman ya. Jadi misalnya paragraf pertama kita sudah selesai menyelesaikan yaitu tentang judul, belakang, dan fokusnya, dan baru kita menyelesaikan di paragraf keduanya teman-teman ya, di dalam abstrak abstrak penelitian teman-teman ya. Dan yang ketiga ya teman-teman, yang paling penting ini teman-teman, yaitu hasil penelitian atau kesimpulan. Hasil penelitian dalam sebuah penelitian teman-teman semua itu kita ringkas juga nantinya sekiranya cukup untuk kita tentunya dengan kalimat yang kita dapat pahami dan juga orang lain dapat memahami kalimat tersebut teman. Jadi kita ringkas misalnya pertama penemuannya apa. Nah, misalnya satu penemuannya apa, kedua penemuannya apa. Itu dengan secara ringkas teman-teman yang nantinya dari penemuan ini kita taruh di abstrak penelitian teman-teman ya. Nah, dari susunan paragraf yang sudah saya jelaskan tadi, paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga di dalam sebuah abstrak penelitian, dan jangan lupa di bawahnya ada keyword kata-kata kuncinya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin ada pertanyaan bisa teman-teman kali ditulis di kolom komentar teman-teman ya. Dan juga untuk mungkin ada saran atau masukan, karena kita juga sharing pengetahuan bersama, kita berbagi ilmu bersama ya, bisa kalian cantumin di kolom komentar teman-teman ya. Nah, dari penjelasan dari awal tadi, dari pembuatan abstrak penelitian yang sudah saya jelaskan, semoga dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan semangat buat teman-teman semua yang masih dalam proses pembuatan atau penyelesaian skripsi teman-teman ya. Nah, dari saya kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.